Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di acara webinar Ramadan episode 8. Pada episode kali ini pematerinya akan dibawakan oleh Saudara Ecep Bustanul Arifin atau biasa dipanggil Ecep. Beliau akan membawakan materi yang bertemakan dengan link aggregation in Huawei. Jadi biasanya kita lebih ke Cisco ya, dan sekarang mungkin agak berbeda. Di sini lebih akan membawakan materi mengenai Huawei seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita mohon keikhlasannya untuk teman-teman sekalian agar mendoakan kita semua. Semoga kita diberi kesehatan selalu, diberi rezeki selalu secara lancar, diberi kelancaran, kemudahan atas segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kepada Saudara Azim untuk doa dipersilahkan. Oke, Mas Farid. Nah, sebelum kita mulai webinar episode 8 ini ya, alangkah baiknya kita awalin dengan membaca doa dulu biar diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Semoga doa kita ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta naj'alu hazana idza syi'ta sahlan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestped Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaatnya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa Nabi ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau ya juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan bersih hati, jasmani, ruhani, dan pikiran kami ya Allah. Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu nilai ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ya ke Mas Farid, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Azim atas doanya. Semoga doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai untuk materinya ya. Kita berikan waktu dan pada tempatnya kami persilakan kepada Saudara Ecep. Silakan. Oke, eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, berjumpa lagi dengan saya ya, bagi yang sudah pernah berjumpa. Mungkin bagi yang belum pernah berjumpa, selamat berjumpa. Terima kasih kepada Mas Farid telah memberikan waktunya kepada saya. Terima kasih juga kepada Mas Azim yang telah membacakan doa untuk kita semua. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu di webinar Ramadan Bestpaid Network ya. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan coba mendeliver materi yang berjudul link aggregation itu nanti, atau yang sering disebut atau lebih familiar dengan Ether channel. Nanti kita akan coba sama-sama bahas. Tapi mungkin karena di sini link aggregation-nya di Huawei, mungkin nanti akan kita coba jelasin dulu basic-basic dari Huawei itu sendiri, gitu. Dari mulai OS-nya, dari mulai CLI-nya, komen-komennya gitu kan. Nanti kita coba bahas bareng-bareng, tapi mungkin nggak akan terlalu dalam ya. Nanti kita akan langsung setelah itu menuju materi link aggregation-nya. Jadi untuk kesempatan kali ini nggak langsung ke materi link aggregation-nya, tapi kita akan berkenalan dulu dengan basic-basicnya ya. Ya, tapi mungkin sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada sedikit tentang saya. Jadi siapa saya? Bukan siapa-siapa ya. Oke, jadi ya, intinya sini ada nama saya Ecep Arifin ya. Teman-teman bisa panggil saya Ecep. Ya, saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah, untuk alamat saat ini saya tinggal di Karawaci, Tangerang, Banten ya. Nah, untuk pendidikan sendiri, untuk pendidikan saya formalnya itu saya lulusan SMK, yang mana saya lulusan dari SMK Yasti Cisaat, Sukabumi ya, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Terima kasih kepada Bapak Eka Hidayat Nursoba, guru saya, guru TKJ saya. Terima kasih, salam jika sedang menonton. Lalu untuk pendidikan non formal saya, setelah lulus dari sekolah, alhamdulillah saya daftar menjadi anak mondok di Bestpaid Network ya. Dan terima kasih kepada Pak Danuyoto telah menerima saya. Terima kasih juga telah membimbing saya selama saya jadi anak mondok di Bestpaid Network. Gitu kan. Sekali lagi terima kasih. Nah, di sini ada beberapa kontak mungkin yang bisa teman-teman hubungi. Itu jika teman-teman ingin tahu lebih jauh atau hanya sekedar ingin tahu, ini boleh tanya-tanya di email saya di ecep.arifin@gmail.com. Lalu di bawah sini juga ada beberapa sosial media saya, ada Facebook, ada Telegram, sama Instagram juga ada dengan username ecep_arf. Itu kan nanti bisa tanya-tanya kalau ada yang ingin ditanyakan, gitu ya. Lalu di sini ada beberapa title yang sudah saya dapatkan, alhamdulillah, selama menjadi anak mondok BPN atau Bestpaid Network. Oke, yang pertama ada MTCNA sama MTCRE. Terima kasih kepada Pak
Faisal Reza ya atas support mikrotiknya. Semoga ilmunya selalu bermanfaat. Amin. Oke, mungkin cukup ya perkenalannya. Kita lanjut. Sini ada working experience saya, di pengalaman saya. Itu yang pertama pada bulan September sampai dengan November 2020. Itu saya menjadi asisten network engineer di Nokia 3i, ya, yang mana pada saat itu saya bertugas sebagai engineer on-site di beberapa kota di Jawa Timur, gitu kan. Lalu pada bulan Januari sampai Februari kemarin, itu saya menjadi remote engineer di Bank BTN, waktu itu pada instalasi dan migrasi switch ya. Selanjutnya ada training experience. Gitu. Pada bulan Juli 2020, ini saya menjadi instruktur sharing knowledge di Bestpath Network dengan membawakan materi pilihan fundamental ya. Oke. Lalu pada bulan Desember 2020, saya juga menjadi instruktur training, yang mana trainingnya itu kita tujukan untuk SMK Telkom Makassar dengan membawakan materi Cisco Networking Essential. Ya. Oke, mungkin itu beberapa experience saya. Nah, di sini ada beberapa agenda yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi kita nanti akan berkenalan dulu dengan yang namanya VRP. Kan? Apa itu VRP gitu kan? Lalu ada VRP timeline, device access, bagaimana cara kita mengakses device Huawei. Lalu ada navigating CLI, itu apakah beda, terus perbedaannya apa sama Cisco gitu kan. Lalu ada setelah itu mungkin kita akan langsung masuk kepada Ether channel itu sendiri ya. Kita bahas overview-nya, pengenalannya, latar belakangnya kenapa kita butuh Ether channel gitu kan. Lalu kita akan bahas konsepnya seperti apa. Lalu ada mode-mode pada Ether channel. Nanti modenya ada apa aja, mode apa aja yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah link aggregation. Lalu nanti ada juga benefit atau keuntungan ketika kita menggunakan link aggregation. Gitu. Lalu mungkin nanti jika memungkinkan, ini kita akan coba mengkonfigurasi link aggregation atau Ether channel ya, dengan menggunakan software ENSP ya. Oke, mungkin nanti sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin nanti mempunyai pertanyaan seputar materi ini, itu bisa langsung memanfaatkan kolom komentar bagi yang ikut di Webex atau kolom chat. Ya. Bagi yang ikut streaming di Facebook bisa memanfaatkan kolom komentarnya untuk bertanya ya. Nanti insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Gitu. Oke, itu ya, itu agenda pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya PRP. Tuh. Tapi mungkin sebelum saya jelaskan dari teman-teman sendiri mungkin ada yang sudah tahu apa itu PRP. Tuh. Mungkin bisa jawab via chat atau komentar. Oke, kita jelaskan aja. Mungkin seperti yang kita tahu bahwa di setiap device elektronik itu, baik laptop maupun handphone ataupun perangkat-perangkat jaringan, itu tentu memiliki atau di dalamnya itu tertanam sebuah operating system gitu. Ya.
operating system atau sebut OS. Yang mana si OS ini gitu kan, itu yang mempengaruhi apakah si device tersebut itu berjalan atau bisa dioperasikan dengan semestinya atau tidak gitu kan. Misal ada di HP gitu kan, itu biasanya kita temukan yang namanya Android. Lalu ada misal di laptop kita temukan yang namanya Windows. Lalu mungkin kalau di perangkat-perangkat jaringan, contohnya di Cisco, kita temukan iOS. Bukan iOS punya Apple ya, tapi iOS di sini adalah interconnecting operating system. Jadi ini OS-nya yang digunakan oleh perangkat Cisco. Oke. Nah, lalu OS apa yang digunakan pada perangkat Huawei gitu kan? Yaitu namanya kita sebut sebagai PRP gitu kan. Yang mana PRP ini itu adalah singkatan dari Versatile Routing Platform. Oke. Jadi OS di Huawei itu kita sebut dengan PRP atau Versatile Routing Platform gitu. Sama seperti iOS punya Cisco, sama seperti router OS punya Mikrotik. Kalau di Juniper itu ada Junos gitu kan. PHP juga sama, dia digunakan di Huawei. Cuman mungkin bedanya kalau si PRP ini dia nggak ada OS-nya ya akhirnya, tapi dia platform yang mana platform ini digunakan oleh semua device di Huawei. Oke, itu ya, itu PRP atau Versatile Routing Platform. Okay. PRP is the platform on which many Huawei product operate. Nah, jadi semua perangkat Huawei, semua produk Huawei, itu baik itu router, switch, maupun AP, access point, firewall, itu dia menggunakan sebuah platform yang sama gitu, yaitu si PRP. Seperti itu. Itu ya, itu pengenalan mengenai PRP atau Versatile Routing Platform. Oke, nah, di sini kita masuk ke PRP timeline, nah, yang mana kita bisa sebut juga mungkin dengan perkembangan, itu kan perkembangan PRP dari tahun ke tahun ya. Oke, mungkin di sini kita bisa lihat bahwa sampai tahun 2001, nah dari tahun 1998 ini pertama kali PRP dikenalkan ya. Oke, ini tahun 1998. Itu PRP 1 diperkenalkan. Oke, sampai 2001. Nah, lalu pada setahun setelah itu dikembangkanlah PRP versi 2 ya, sampai tahun 2001 juga. Jadi sampai tahun 2001 itu PRP versi 1 sama versi 2 itu yang digunakan. Lalu setelah versi 2, nah itu setahun sebelum mereka nggak digunakan lagi, itu tahun 2000, itu dikembangkan PRP versi 3, yang mana itu berjalan sampai 2004. Nah, dengan di tahun yang sama, tahun 2000 juga,
itu PHP versi 5 dikembangkan. Nah, lalu sampai sekarang ini PHP 5 ini masih dikembangkan. Gitu. Nah, pada tahun 2009 sampai sekarang juga kita menggunakan juga PHP versi 8 pada perangkat Huawei. Nah, di sini ada dua PRP, dua versi PRP yang digunakan sampai sekarang, itu PHP versi 5 sama versi 8, itu sampai sekarang masih digunakan. Nah, lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya, lalu PHP versi mana yang digunakan gitu pada perangkatnya, pada perangkat Huawei. Kok dua-duanya bisa berjalan bersamaan gitu. Nah, di sini keduanya memang berjalan secara bersamaan, tetapi mereka berjalan pada produk atau device Huawei yang berbeda ya. Kayak misalkan di PHP versi 5 ini, gitu kan, dia dipakai di perangkat HR atau akses router, gitu ya. Terus dia juga dipakai di kampus switch, kayak semisal SX700 katalis gitu kan, SX700 series, sorry. Nah, sedangkan si PHP versi 8 gitu, ini digunakan di modular router biasanya. Modular router itu kayak misalkan CE atau Cloud Engine ya. Atau Cloud Engine, ada juga NE, Network Engine. Kayak gitu. Nah, di sini si PHP versi 8 itu dia support virtualization. Gitu. Jadi ketika kita ingin memvirtualisasi itu kan perangkat-perangkat Huawei, itu teman-teman bisa cari yang di mana PHP-nya itu dia pakai PHP versi 8. Nah, dia PHP versi 8 ini dia sudah support virtualisasi ya. Oke. Kita next. Nah, di sini ada bagaimana kita bisa mengakses sebuah perangkat Huawei. Ini sama seperti perangkat-perangkat pada umumnya, yang mana kita bisa mengakses perangkat tersebut melalui kabel atau port konsol ya, dengan menggunakan kabel konsol. Gitu. Ini router AR seri 2200 ini ya, yang mana tadi kita sudah bahas, dia menggunakan PRP versi 5. Kayak gitu. Oke, itu ya. Untuk kabel konsol itu sendiri itu biasanya dia menggunakan kabel RS232 ya. 232 gitu. Nah, lalu selain kabel konsol, untuk kabelnya sendiri itu kita juga bisa menggunakan mini USB. Di sini ada portnya, port mini USB. Itu nanti kita bisa pakai kabel USB nanti dihubungkan ke USB laptop seperti itu. Nah, mungkin nanti di mini USB ini agak sedikit berbeda, yang mana ketika kita ingin mengakses sebuah perangkat melalui mini USB, kita harus mempunyai driver mini USB-nya. Nah, driver ini bisa teman-teman dapatkan di official website-nya Huawei. Di situ sudah tersedia
Nanti tinggal download lalu implementasikan di laptop gitu. Lalu untuk seri switch SX700 ini juga sama, dia bisa diakses dengan kabel konsol ya. Cuma mungkin di perangkat switch ini dia tidak ada port mini USB-nya ya untuk mengaksesnya. Jadi kalau kita ingin akses lewat kabel, cuman bisa kabel konsol seperti itu. Nah, itu kira-kira mengenai bagaimana cara mengakses perangkat Huawei. Nah, ini adalah tampilan awal di mana kita masuk setelah proses booting. Nah, sini, do you want to stop auto config? Nah, jika teman-teman ingin menghentikan auto config-nya, itu maka bisa ketikan Y atau yes. Itu maka nanti si perangkatnya tidak akan auto config atau config secara otomatis gitu. Nanti kita yang config-nya gitu. Itu starting a device. Jadi tampilan awalnya. Nah, di sini ada apa ya, mode mungkin bisa disebut sebagai mode. Kalau di Cisco itu ada user mode, privilege mode gitu kan, global mode. Nah, di sini kita sebut sebagai view. Yang pertama ada user view. User view ini biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Nah, misalkan Huawei. Nah, gitu ya. Kalau di Cisco kan ini namanya user mode. Kalau di Huawei sama aja user, cuman akhirannya kita pakai view gitu. Ini adalah hierarki pertama yang akan kita temukan gitu kan. Nah, lalu yang kedua ada sistem view. Nah, sistem view itu biasanya tandai dengan tanda seperti ini atau kurung robot ya. Misalkan ini nama device-nya, kurung robot lagi. Sistem view gitu. Nah, kalau di Cisco itu setelah user itu ada privilege, yang mana di privilege ini kita masih belum bisa config ya. Nah, kalau ingin config kita harus masukkan dulu configure terminal, itu baru nanti kita bisa config. Nah, kalau di Huawei itu setelah kita masuk ke mode system view, nah untuk masuk ke mode system view ini kita bisa gunakan perintah system view itu sendiri ya. Sistem pakai strip atau min view. Nah, nanti akan otomatis masuk ke sistem view. Gitu. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi apapun gitu kan yang kita butuhkan. Jadi nggak perlu lagi configure terminal karena nggak ada ya. Jadi setelah sistem view kita udah bisa langsung mengkonfigurasi apa yang kita butuhkan gitu ya. Oke, ini sistem view. Nah, lalu ada interface view, yang mana interface view ini kita gunakan atau kita temukan pada saat kita memanggil interface. Contohnya seperti ini, interface gigabit ethernet 000 gitu kan. Lalu kita masuk ke sini. Nah, ini namanya interface view. Interface view. Itu ya. Lalu ada yang terakhir protokol view. Yang mana protokol view ini kita temukan pada saat kita konfigurasi routing. Itu kan, memasukkan routing. Kita masukkan routing SPF, misalkan static route itu nanti akan muncul atau akan tampil protokol view yang mana kita memanggil sebuah protokol routing ya. Oke, itu CLI command line view. Jadi hierarki pada Huawei. Lalu di sini juga ada
CLI function atau fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kinerja kita. Yang pertama ada Ctrl A, mana Ctrl A ini ketika kita di sini misalkan ada yang terlewat, sini ada yang terlewat, ada komen yang terlewat. Nah, lalu posisi kursor kita di sini, ketika kita klik Ctrl A, itu si kursor akan berpindah ke depan sini atau ke belakang sini ya. Nah, itu untuk mempermudah. Jadi nggak perlu pakai panah kiri ya. Itu mungkin agak lama atau kelamaan. Lalu ada Ctrl C, yang mana Ctrl C ini kita bisa gunakan untuk menghentikan fungsi yang sedang berjalan. Kayak misalkan kita lagi ping gitu kan, kita bisa pakai Ctrl C untuk cepat-cepat kembali ke mode system view gitu. Atau ketika kita show version, kalau di show version, kalau di Huawei itu bisa pakai display current ya, current configuration. Itu kan biasanya banyak tuh gitu kan, biasanya banyak. Nah, ketika kita ingin kembali lagi ke mode ini gitu kan, nih kita bisa pakai Ctrl C itu biar cepat. Lalu ada Ctrl Z, yang mana Ctrl Z ini seperti pada contoh, dia akan kembali secara otomatis kepada mode user gitu. Jadi nggak perlu pakai quit ya. Kalau quit kalau di Cisco itu biasanya kita sebut dengan exit gitu. Jadi ketika kita ingin kembali ke user view itu kita nggak perlu lagi quit gitu kan, cuman Ctrl Z aja biar cepet. Lalu ada Ctrl plus kurung robot, yang mana di sini kita bisa gunakan untuk menghentikan koneksi atau redirect yang masuk, koneksi yang masuk gitu. Selanjutnya ada backspace, ini biasa ya, seperti biasa, ini cuma buat menghapus karakter gitu kan. Ini cuma satu karakter aja yang terhapusnya gitu. Lalu ada panah kiri, atau juga bisa kita gunakan fungsi Ctrl B ini untuk berpindah satu huruf gitu kan ke kiri. Lalu Ctrl F ini berpindah satu huruf ke kanan. Lalu ada tab, yang mana tab ini kita bisa gunakan untuk supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan ya. Kita bisa gunakan tab gitu untuk melengkapi komen otomatis ya. Oke, itu kayak misal contoh di sini kita ketik enter, ketika kita klik tab maka akan muncul interface kayak gitu. Oke. Nah, masih banyak ya sebenarnya. Di sini ada Ctrl B, Ctrl D. Mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri gitu ya. Nanti untuk materinya akan coba saya share di grup IT Networking ya. Nanti bisa teman-teman pelajari. Nah, lalu sini ada help fitur atau fitur bantuan, yang mana fitur bantuannya itu seperti biasa kita bisa menggunakan tanda tanya. Tuh, tanda tanya ketika kita tidak tahu, misalkan kita ingin melihat apa, misalkan di sini display H itu apa gitu. Misalkan di sini sebagai contoh D gitu kan. D itu kita akan masukin komen apa gitu, DHCP kah, masukin komen display kah gitu kan. Nanti supaya tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan komen gitu kan, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur bantuan ini.
Nah, lalu di sini ada basic device setup. Nah, contoh komennya di sini adalah sysname, yang mana sysname ini adalah komen yang kita gunakan untuk merubah hostname atau nama device. Kalau di Cisco kita sebut sebagai hostname. Nah, kalau di Huawei kita sebut sebagai atau kita gunakan komen sysname. Itu ya. Nah, sysname ini jadi untuk merubah nama device gitu. Kayak misal di sini system view yang mana kita akan masuk ke mode system view. Nah, setelah masuk ke system view, kita akan bisa merubah nama device-nya. Misalkan di sini sysname RTA. Gitu. Nah, maka otomatis nama device-nya berubah menjadi RTA. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada pengaturan waktu, yang mana komennya di sini ada clock time zone. Ya, sebagai contoh di sini kita bisa ketik clock time zone spasi, lalu masukkan apa yang ingin diinput. Kita set time zone-nya, lalu date time-nya, clock date time spasi, masukin waktu sama tanggalnya gitu. Nanti untuk verifikasinya itu bisa display clock gitu. Nanti akan muncul hasilnya itu apa yang sudah kita input. Oke, itu ya. Lalu ada CLI header message. Nah, yang mana header ini mungkin kalau teman-teman familiar dengan Cisco, itu di Cisco disebut sebagai banner. Ya, ada banner MOTD ya biasanya. Oke. Itu kalau di Huawei kita sebut sebagai header. Ya, header login, yang mana header login ini kita gunakan ketika kita memasuki mode login gitu kan. Nah, di sini kita cuman tinggal ketikan aja komennya. Semisal di sini header login information. Nah, gitu. Spasi mungkin nanti di sini bisa masukkan informasi apa yang ingin teman-teman masukkan gitu ya. Sama juga header shell juga sama perintahnya. Ini mungkin header informasi yang digunakan ketika kita login menggunakan user SSH. Nah, ini adalah informasi yang ditampilkan. Oke. Next. Di sini ada level-level user gitu. Yang mana di sini ada level 0. Nah, yang mana si level 0 gitu, si user level 0 itu, user yang menggunakan level 0 itu hanya bisa mengunjungi gitu kan, hanya bisa masuk aja ke perangkatnya gitu, tanpa bisa monitoring, tanpa bisa konfigurasi gitu, apalagi manajemen gitu kan. Itu user 0. Nah, lalu ada juga user level 1, yang mana si user 1 ini, level 1 ini dia bisa memonitoring ya, memonitoring device-nya. Lalu ada level 2, mana level 2 ini dia bisa mengkonfigurasi kan, ketika kita jadi atau masuk dengan user yang memiliki level itu level 2, itu kita bisa mengkonfigurasi perangkatnya. Itu ya. Nah, lalu sini ada level 3, yang mana level 3 ini kita bisa memanajemen gitu, yang kita bisa mengkonfigurasi, kita bisa monitoring gitu kan. Kita bisa, apalagi kita untuk visit ya, itu sangat bisa sekali. Nah, untuk si monitoring ini sendiri level 1 itu dia cuma bisa monitoring aja tanpa bisa mengkonfigurasi gitu. Oke ya, yang mana si level 3 ini itu usernya dari 3 sampai 15. Dan dari 3 sampai 15 itu teman-teman bisa memilih mana aja, level mana aja dari 3 sampai 15 gitu.
Nah, dari 3 sampai 15 ini dia akan masuk ke level 3, yang mana level 3 ini dia bisa memanajemen perangkat gitu, bisa mengkonfig, bisa monitoring, bisa juga apalagi visit gitu kan. Nah, contohnya di sini sistem view command privilege level 3, berarti si user ini dia bisa memanajemen gitu, bisa mengkonfigurasi, memonitor, apalagi mengunjungi gitu kan. Oke, nah, di sini ada user interface seperti biasa. Untuk konsol itu numbernya 0, berarti hanya ada satu, itu kan satu port konsol, ada satu port konsol. Lalu ada VTY yang mana ini biasa digunakan untuk telnet dan SSH. Nah, untuk numbernya sendiri itu ada 5 berarti ya, 0 sampai 4. Nah, di sini sebagai contoh ada sistem view, kita masuk ke mode sistem view, user interface VTY 0 spasi 4. Yang berarti kita bisa atau perangkat tersebut bisa di-manage oleh 5 user yang memasuki perangkat tersebut lewat SSH gitu. Jadi perangkat tersebut bisa di-manage secara berbarengan oleh 5 user gitu. User 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, sini the VTY number can be extended to a range of 0 sampai 14. Jadi bisa diperpanjang ya. Oke. Sini ada cara untuk mengkonfigurasi interface. Tuh. Yang mana di sini sebagai contoh sama aja sebenarnya sama produk-produk lain. Kita panggil dulu interface-nya. Misalkan di sini sebagai contoh interface gigabit Ethernet 0/0/0, berarti interface yang ini, itu kan, ataupun yang ini. Kita panggil dulu. Setelah dipanggil, kita bisa masukkan IP-nya dengan command IP address spasi, masukkan IP-nya. Nah, lalu spasi lagi, masukkan lagi netmask-nya. Nah, untuk netmask sendiri, itu di Huawei teman-teman bisa langsung ketikan slash-nya. Misalkan di sini 24. Ini kan slash 24. Jadi IP address 10.0.12.1 spasi 24 gitu. Jadi mungkin ada teman-teman males gitu kan ngetik 255 udah langsung aja slash-nya gitu. Nah, itu bisa di perangkat Huawei, itu bisa. Sebagai contoh di sini ada interface loopback. Ini kita kasih interface loopback 0. Tuh, yang mana IP address-nya 111. Nah, ini bisa langsung kan langsung diklik, diketik. Jadi nggak perlu kita ketik 255 lagi. Ya, panjangan gitu kan. Kita langsung aja ketikan slash-nya. Itu bisa ya. Yaitu mengenai konfigurasi interface, sama aja sebenarnya, nggak beda-beda jauh. Nah, oke, untuk sekarang mungkin kita masuk kepada konsep dari Ether channel itu sendiri, gitu kan. Atau mungkin kita bahas dulu mengenai latar belakang kenapa kita butuh link aggregation. Atau mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan, ya boleh langsung di kolom chat ataupun kolom komentar yang ikut streaming di Facebook ya. Oke. Nah, sini kita akan jelaskan dulu bagaimana atau kenapa kita butuh yang namanya link aggregation ya, atau Ether channel. Misal sini ada, oke, saya ganti dulu jadi putih. Oke, hapus dulu ya. Ini udah putih ya. Oke. Misal di sini ada switch. Kita terhubung ke
PC. Sini ada switch juga, dia juga terhubung ke PC misal. Nah, ketika si PC ini PC 1, ini PC 2, ini switch 1, ini switch 2. Gitu kan. Ketika si PC 1 ingin terhubung dengan PC 2, maka kedua switch ini harus terhubung. Gitu kan. Nah, untuk terhubung maka kita tarik link nih. Nah, tuh. Tarik link. Ini udah, katakanlah ini udah terhubung ya. Nah, lalu bagaimana ketika suatu saat nanti gitu kan, atau ya yang tidak terduga, di waktu-waktu yang tidak terduga, si link ini mati gitu kan. Baik itu kabelnya rusak gitu, ataupun ya, digigit tikus mungkin ya. Ya pokoknya intinya putus gitu. Nah, otomatis kalau putus, ya udah ini udah nggak bisa saling berhubungan lagi nih, PC 1 sama PC 2 gitu kan. Ini contoh simpelnya aja. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi supaya kedua PC ini tetap terhubung walaupun ada satu link yang mati? Nah, solusinya kita tambah satu link lagi, misalkan. Nah, kita tambah satu link lagi, misalkan. Udah ada backup nih, gitu kan. Jadi tenang, kalau misalkan satu mati masih ada backup satu, gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan redundant link, gitu kan, atau kita menggunakan dua atau lebih link. Nah, di situ kita akan mengaktifkan atau secara default di switch itu STP aktif. Nah, yang mana STP adalah spanning tree protokol. Nah, protokol. Nah, mungkin nanti di episode selanjutnya mudah-mudahan ada ya materi STP. Tetap stay tune aja di webinar Bestpath Network ya. Jadi itu. Jadi untuk STP ini secara default udah aktif pada switch, yang mana STP ini aktif ketika ada redundant link atau dua link gitu. Nah, kenapa STP aktif? Nah, si STP ini dia fungsinya memblocking salah satu port di sini. Katakanlah port ini diblok. Nah, kenapa bisa diblok gitu kan? Nah, seperti yang kita tahu bahwa si switch ini dia cara kerjanya broadcast ke semua port yang aktif. Gitu kan. Katakanlah si A dia pengen ngirim paket ke si B, gitu kan. Pengen ngirim paket ke sini. Dia akan lewat atas. Gitu kan. Nah, di sini di switch ini dia akan diteruskan ke semua port yang aktif. Ini misalnya port 1, ini port 2, port 1, ini port 2. Ini akan diteruskan ke port yang aktif kecuali port pengirim. Gitu. Maka dia akan ngirim ke sini, dia juga akan ngirim lewat sini. Nah, gitu. Nah, setelah di sini dia juga sama, karena dia sama-sama switch, dia juga akan ngirim ke port yang aktif kecuali port pengirim. Dia akan ngirim ke sini. Nah, si data yang dari atas tadi dia akan dikirim ke bawah lagi. Data yang dari bawah ini akan dikirim ke atas. Maka balik lagi nih, paketnya balik lagi nih. Nah, setelah di sini, ini diproses lagi, dia akan mengirim lagi paket tersebut ke port yang aktif kecuali port pengirim. Maka dia akan ngirim lagi ke sini karena ini aktif statusnya. Maka paketnya akan balik lagi ke switch A atau ke PC A, sorry. Paket dari A tadi ingin ke B karena ada dua link yang aktif gitu kan. Maka paketnya akan terus muter-muter di situ gitu. Atau sering kita sebut sebagai
looping. Gitu ya. Nah, untuk mengatasi looping, itu si STP dia bekerja gitu dengan cara memblocking salah satu port. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mempunyai 2 link atau lebih untuk backup ya? Bagaimana caranya kita bisa menggunakan 2 link secara bersamaan, dua-duanya jalan gitu kan, tanpa ada blocking. Seperti yang udah kita jelaskan barusan, kalau misalkan kita gunakan kedua link tersebut, kita matikan STV, maka di situ akan terjadi looping. Datanya itu paketnya akan muter-muter di situ terus gitu kan. Nah, terus bagaimana? Nah, di sini ada yang namanya link aggregation itu sendiri. Link aggregation. Nah, secara definisi, si link aggregation ini dia, tarik sini ya. Yang mana ketika ada 2 atau lebih link, katakan di sini multiple link, ketika ada multiple link fisik, nah, itu dia akan mengubah menjadi satu link logikal. Tuh. Kira-kira di sini sering kita lebih familiar dengan sebutan di bundling ya, atau diikat atau disatukan gitu kan. Jadi itu link aggregation. Nah, jadi link aggregation itu menggabungkan 2 atau lebih link fisik gitu kan menjadi satu link logikal gitu. Kabelnya tetap linknya tetap 2 gitu, tapi secara logikal ini adalah satu link aja gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya looping. Nah, tidak akan ada masalah looping ini gitu. Karena kebacanya itu adalah satu link gitu, tapi logikal. Kalau fisikalnya itu tetap 2 gitu. Itu ya, itu latar belakang kenapa kita butuh link aggregation. Tuh. Jadi ketika kita ingin menggunakan 2 link atau lebih sebagai backup, redundant link gitu kan. Tapi ingin semuanya itu jalan gitu. Nggak ingin ada, kita nggak pengen ada link yang diblok lah istilahnya gitu. Oke ya, mungkin sampai sini dapet ya. Oke, lalu kalau kita menggunakan link aggregation, apa benefit yang kita dapatkan gitu kan? Benefit yang kita dapatkan apa aja gitu. Di sini kita coba tuliskan benefitnya. Itu yang pertama, tadi itu STP-nya jadi nggak perlu digunakan ya. Atau nggak perlu di enable. Atau nggak dibutuhkan. Oke. Karena emang kenapa tidak dibutuhkan ya karena linknya itu secara logikal itu satu gitu. Nggak kelihatan redundant link, nggak kelihatan ada beberapa link. Jadi si STP itu nggak perlu aktif untuk memblok gitu. Kalau misalkan diblok ya udah itu karena cuma satu ya kalau diblok putus gitu kan. Karena itu kebacanya adalah logikalnya adalah satu gitu. Ketika kita sudah menggunakan atau sudah mengimplementasikan link aggregation itu maka link ini itu akan terlihat satu aja gitu. Nah, jadi itu ya benefit yang pertama itu kita tidak membutuhkan yang namanya
TV. Lalu yang kedua ada kita bisa meningkatkan bandwidth. Meningkatkan bandwidth, gitu kan. Yang ketiga ada load balance. Oke. Nah, dikatakan sebagai atau dikatakan kenapa dikatakan meningkatkan bandwidth, gitu kan. Nah, ketika si link ini satu linknya katakanlah, atau kita buat lagi di sini. Nah, misalkan ada 2 link. Nah, katakanlah si link ini satu linknya itu kapasitasnya 100 MB. Ini juga sama 100 MB. Kan, ketika misal di sini ada PC yang ingin mengirim paketnya itu sebesar 200 misalkan. Nah, ini si paket ini atau si link ini, 2 link ini dia akan menggabung bandwidth tersebut gitu, bandwidth yang 100 MB ini antara link 1 dan link 2 ini bandwidthnya atau kapasitas bandwidthnya itu akan digabung. Maka ini akan menjadi 200 MB gitu. Itu kalau 2 link. Ya kalau 3 link berarti tambah lagi, berarti jadi 300 MB. Oke, itu ya. Jadi semakin banyak link, maka itu kapasitasnya akan semakin bertambah. Gitu ya. Itu kenapa dikatakan meningkatkan bandwidth. Nah, di sini ada juga load balance. Nah, yang mana dikatakan load balance ketika si paket yang 200 ini, yang 200 MB ini, ketika dikirimkan ke tujuan, misalkan ini tujuan, gitu kan. Nanti di sini akan dibagi-bagi itu lewat linknya. Si 200 ini akan nggak akan lewat dalam satu link, tapi kedua linknya itu akan dilewati oleh paket tersebut gitu. Jadi dibagi, yang atas 100, yang bawah 100 gitu. Jadi load balance. Jadi nyampe tujuannya itu lebih cepat. Gitu. Nah, selain itu benefitnya juga ada supaya tidak terjadi kemacetan. Kalau misalkan di sini cuma ada satu link, yang ini nggak ada nih. Kalau cuma ada satu link, maka si paket 200 ini 100 MB dulu akan dikirim, maka 100 MB-nya lagi ini akan nunggu. Jadi itu kemacetan. Jadi untuk benefitnya itu juga kita bisa mengurangi kemacetan gitu kan pada traffic data. Jadi biar lebih cepat tuh, kalau misalkan ada 2 link kan itu ada 200 MB, maka kapasitasnya itu lebih besar, maka nanti si paketnya itu nyampainya akan lebih cepat juga gitu ke tujuan. Oke, itu ya, itu beberapa benefit dari link aggregation. Nah, ini ada implementation-nya di enterprise network, yang mana si aplikasi is made the critical point to enhance throughput. Nah, ini digunakan di titik-titik tertentu, gitu kan. Sorry, kita ubah dulu. Digunakan di critical point, nah, untuk menambah throughput-nya, kapasitas throughput-nya. Ini ada topologi jenis hierarki, ada akses, ada aggregation, ada core, gitu kan. Oke, jadi si link aggregation-nya itu kita taruh di sini, yang menghubungkan switch aggregation C sama switch D gitu. Oke, itu ya contoh implementasinya. Nah, lalu ada mode-mode kepada link aggregation. Nah, jadi
pada link aggregation, ketika kita ingin membuat sebuah link aggregation, kita harus menentukan terlebih dahulu mode apa yang akan kita gunakan untuk membuat satu link aggregation tersebut, gitu kan. Nah, di Huawei sendiri itu ada dua mode, yang mana mode ini pertama ada manual mode, kedua ada LACP mode. Nah, kalau misalkan teman-teman lebih familiar di Cisco, itu ada tiga, ada mode on, ada LACP, ada yang terakhir ya AGP, itu kan. Nah, ini di Cisco, itu ya. Nah, kenapa si PIGP ini dia nggak digunakan di Huawei, gitu kan? Karena si PIGP ini adalah Cisco proprietary. Nah, yang mana Cisco proprietary ini berarti itu adalah buatan Cisco gitu. Jadi hanya produk Cisco aja itu yang dapat menggunakan atau yang dapat mengimplementasikan di perangkatnya itu sendiri gitu. Oke. Lalu ada LACP. Kalau si LACP ini dia multi vendor ya. Multi vendor. Artinya dia bisa digunakan oleh vendor manapun gitu kan, baik itu Mikrotik, baik itu Juniper, lalu Cisco juga bisa pakai LACP gitu. Karena si LACP ini dia adalah yang dikembangkan oleh IEEE gitu kan. Nah, dengan standarisasi 802.3 AD ya gitu. Jadi itu kenapa si PIGP ini nggak digunakan di Huawei, karena si PIGP ini dia adalah Cisco proprietary, yang mana itu hanya bisa digunakan oleh perangkat Cisco ya. Oke, jadi di Huawei kita cuma pakai LACP sama manual mode, atau kalau Cisco itu bisa disebut sebagai mode on. Gitu. Oke, nah di sini ada perbedaan yang mana pada si LACP ini satu linknya bisa kita gunakan sebagai backup link. Kalau di manual mode itu semua linknya jalan, ya. Kalau di LACP kita bisa set link yang jalan itu ada berapa gitu. Ada 2 misalkan. Nah, itu satunya akan otomatis menjadi backup kayak gitu. Nah, itu ya, itu mode-mode pada link aggregation-nya Huawei. Oke, di sini ada data flow control, yang mana ketika kita membuat sebuah link aggregation, maka link aggregation itu sendiri kita sebut atau kita panggil dulu nanti ketika ingin membuat link aggregation, itu namanya adalah ETH-Trunk. Nah, jadi ETH-Trunk ini adalah gabungan dari beberapa link yang dijadikan sebagai link aggregation gitu. Jadi ETH-Trunk ini nanti member-membernya adalah link-link yang fisikal tadi. Misalkan ini link 1, link 2, link 3. Jadi ketiga link ini dia masuk ke dalam anggotanya si ETH-Trunk. Seperti itu ya. Nah, lalu di link aggregation itu sendiri itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin ketika kita ingin membuat sebuah link aggregation itu.
syaratnya yang pertama adalah si perangkatnya itu harus support ini ya, link aggregation gitu. Atau perangkatnya itu harus manageable lah. Jadi bisa dikonfig ya. Bisa dikonfig. Gitu. Lalu yang kedua, syarat yang kedua itu kan si speed sama duplexnya itu harus sama. Kedua ini harus sama nih. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini duplexnya, wait. Duplexnya sama-sama full dan speednya itu sama-sama 1000 gitu kan. Nah, yang terjadi ketika speed sama duplexnya itu berbeda, maka dia akan terjadi tidak akan terbentuk yang namanya Ether channel gitu. Nah, itu ya. Lalu syarat yang ketiga, si natif VLAN itu harus sama juga. Tuh, natif VLAN-nya juga harus sama. Nah, kalau misalkan kita nggak set natif VLAN, kita nggak setting, kita nggak ubah natif VLAN-nya, itu otomatis bakal sama gitu kan, karena secara default natif VLAN itu semuanya akan sama gitu kan. Tuh. Lalu kalau misalkan kita ubah, nah ketika kita ubah ya kedua sisi dari switch A sama switch B itu natif VLAN-nya harus sama gitu. Kalau misalkan misalkan ini SWA, ini SWB. Nah, di SWA itu natif VLAN-nya adalah 10, maka kita set juga di SWB itu natif VLAN-nya adalah 10. Gitu ya. Jadi tadi yang kedua, speed antar link ini harus sama gitu kan. Gak boleh misalkan di switch A itu speednya yang ini 100, terus yang sisi sebelah sini itu 1000 gitu kan. Nah, itu nanti nggak akan terbentuk yang namanya header channel ya. Jadi harus sama speed sama duplex, lalu natif VLAN. Lalu yang keempat itu ada si allowed VLAN atau VLAN yang dilewatinnya itu juga harus sama. Allowed VLAN ini juga harus sama gitu. Itu ya kalau misalkan di sini allowed VLAN-nya itu VLAN 20 30 misalkan. Nah, di sini juga sama. Allowed VLAN-nya harus VLAN 20 sama VLAN 30 gitu. Untuk VLAN itu sendiri kemarin sudah dibahas ya sama Mas Rashid itu mengenai VLAN fundamental. Oke, lalu berapa maksimum link gitu kan yang digunakan dalam satu Ether channel? Nah di sini maksimum linknya itu ada 8 link, maksimum dalam satu LAG atau link aggregation itu ada 8 link. Nah, gitu. Yang mana seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ketika salah satu link ini, misalkan satu linknya itu kapasitas bandwidth-nya adalah 100 MB, maka kalau misalkan ada 8 link, ini jadi
800. Kalau misalkan satu linknya itu 1 giga, ya maka tinggal tambah aja 8 linknya itu berarti 8 giga. Nah, seperti itu. Jadi itu benefit dari link aggregation itu sendiri ya, yang tadi sudah kita jelaskan juga. Nah, lalu ini nggak bisa di mixed ya, di mix, dicampur seperti yang sudah dijelaskan juga tadi. Itu kan dalam semisal di link satu misalkan ini 1 giga, nah yang ini misalkan 100 MB. Nah ini nggak bisa dalam satu grup LAG yang sama gitu. Jadi setiap link itu kapasitasnya harus sama semua. Itu kalau misalkan digabung dicampur itu nggak akan bisa. Itu nggak akan bisa menjadi yang namanya link aggregation. Kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi maksimum link yang ada dalam satu LAG atau yang bisa kita input dalam satu link aggregation itu ada 8 link. Yang mana ketika kita mempunyai 8 link untuk menghubungkan dua perangkat, ya yang mana kalau misalkan 800 itu satu linknya 800, satu linknya 100, sorry. Satu linknya 100, maka kalau misalkan 8 link itu jadi 800 gitu kan. Jadi ditambah, jadi meningkatkan bandwidth ya, seperti benefit yang sudah dijelaskan tadi. Oke. Nah, lalu di sini ada layer 2 link aggregation configuration ya, yang mana di sini adalah contoh dari konfigurasi manual mode itu kan. Nah, di sini sebagai contoh, sebagai contoh sini ada switch A sama switch B. Tuh, yang mana switch A sama switch B ini dia dihubungkan ya dengan dua link, dan dua link ini itu kan dibundling atau dibentuk Ether channel. Nah, di sini ada contoh konfigurasinya ini pada switch. Nah, kita panggil dulu interface ETH terang ya, yang mana ETH terang ini adalah interface yang kita gunakan untuk membuat link aggregation. Lalu satu ini ID-nya gitu. Jadi ketika kita ingin membuat link aggregation itu kita nggak perlu masukkan satu gitu. Kita bisa masukkan berapa aja yang kita inginkan gitu. Ini Unix ya. Misalkan di sini boleh 10, boleh 20 gitu kan. Asal nanti ketika di switch lawannya itu juga sama gitu. Terangnya kalau misalkan di sini satu ya di sini juga kita harus pasang satu gitu. Kedua sih. Sini juga kita pasang satu ya. Gitu. Lalu setelah kita panggil interface-nya, interface ETH terang, yang mana ETH terang ini untuk membuat link aggregation. Nah, lalu setelah itu kita panggil interface mana aja yang akan kita masukkan ke dalam grup link aggregation itu sendiri ya. Misal di sini sebagai contoh dipanggil interface gigabit 00/1, berarti yang ini ya. Nah, kita panggil. Nah, setelah dipanggil, ini masuk ke interface mode. Nah, kita masukkan di sini ETH terang 1. Kalau misalkan tadi di sini bikinnya 1, berarti kita masukkan lagi 1. Nah, maka dengan perintah ini, si gigabit Ethernet 0/0/0 itu adalah anggota dari Ethernet terang 1 atau ETH terang 1 ya.
Itu. Lalu setelah itu kita panggil lagi interface yang kedua, yaitu interface 0/0/2 atau interface yang bawah, gitu kan. Nah, setelah itu sama kita juga masukkan komen ETH-Trunk 1, yang mana ini komen untuk menjadikan si interface gigabit 0/0/2 ini itu menjadi anggota dari ETH-Trunk, yang mana ketika kita nanti verifikasi, nah verifikasinya itu bisa pakai display ETH-Trunk 1, misalkan karena tadi bikinnya 1, nanti akan muncul si gigabit 0/1 sama 0/2 sebagai anggota dari ETH-Trunk 1 gitu. Nah, begitupun nanti di switch lawannya, di perangkat lawannya itu juga disettingnya sama. Kita panggil dulu interface ETH-Trunk-nya tuh, terus ID-nya ETH-Trunk berapa, terserah, itu asal sama kedua sisi tuh. Nah, lalu kita masukkan atau kita panggil interface mana aja yang akan kita masukkan ke dalam grup ETH-Trunk tersebut, gitu kan. Nah, nantinya setelah itu, nah maka disitulah si link aggregation itu terbentuk gitu. Maka nanti yang kebaca adalah interface ETH-Trunk gitu. ETH-Trunk 1 misalkan. Jadi yang kebaca cuma satu interface itu aja gitu. Kalau misalkan nggak pakai ETH-Trunk kan itu yang kebaca G0/1 sama G0/2 berarti dua gitu kan, dua link fisik gitu. Nah, dengan link aggregation itu dua link itu digabung atau dibundling menjadi satu link logikal yang bernama ETH-Trunk. Oke. Gitu ya. Lalu ada di layer 3 juga, di layer 3 configuration. Nah, jadi ini support di layer 3 juga, yang mana di sini config-nya juga sama ya. Kita panggil dulu interface-nya, ETH-Trunk-nya ya, untuk membuat grup LAG-nya. Kita ulang 1. Nah, di sini ada Ando port switch itu. Ando port switch ini kalau di Cisco misal teman-teman lebih familiar dengan komen no switch port ya. No switch port. Nah, jadi komen ini untuk menjadikan atau tidak mengaktifkan port switch pada perangkat tersebut gitu. Jadi si portnya itu kita setting sebagai layer 3 supaya bisa dikasih IP gitu kan. Nah, setelah undo port switch, nah kalau di Huawei ini komennya undo port switch untuk menjadikan port tersebut tidak menjadi port switch, kita masukkan IP-nya. Nah, IP ini IP untuk si ETH-Trunk ini. Ini IP untuk ini. Gitu ya. Setelah itu kita quit. Nah, sama aja sama kayak tadi, kita panggil lagi interface-nya, interface mana aja yang akan kita masukkan gitu kan ke dalam ETH-Trunk atau ke dalam grup ETH-Trunk 1 itu. Ya, ini ada gigabit Ethernet 0/1, ada gigabit Ethernet 0/2, itu dimasukkan ke dalam ETH-Trunk 1 gitu. Nanti ketika diverifikasi, nah ETH-Trunk 1 ini dia bakal memiliki IP sekian gitu kan dengan anggota kedua interface ini. Nah, ini adalah akan menjadi anggota dari ETH-Trunk 1. Seperti itu ya. Oke. Oke, sudah selesai ya mengenai materinya. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang ditanyakan, boleh langsung aja via
komen ataupun via chat bagi yang ikut di Webex, gitu ya. Mungkin untuk saat ini kita coba nge-lab ya, nge-lab sederhana. Sebentar saya siapkan dulu. Nah, untuk labnya kita pakai ENSP ya. Ini teman-teman kalau misalkan ada ENSP boleh di ikut nge-lab gitu. Oke, bentar. Oke ya, kita buatkan dulu topologinya. Setelah kita pakai perangkat mana aja. Misalnya sini saya pakai S3700 switch. Misalnya di sini kita pakai gigabit aja. Di sini kita langsung hubungkan dengan dua link. Seperti ini ya. Oke, kita start. Jangan lupa. Nah, udah. Kita tunggu dulu. Ini lagi booting. Bisa dicek. Oke, lagi booting ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin untuk sekarang kita coba dulu manual mode gitu. Mana nanti kita akan setting LACP juga. Nah, sudah ya. Kita coba masuk. Oke.
Nah, ini udah kita udah masuk ya. Nah, ini ada pemberitahuan interface. Oke. Seperti biasa, sistem view untuk memasuki mode sistem view. Nah, jadi kita udah masuk, lalu kita setting dulu nama device-nya dengan perintah sysname. Teman-teman bisa pakai tab untuk mempermudah penggunaan command ya. Sysname misalkan di sini S1 ya, switch 1 enter. Oke. Nah, lalu tadi untuk menambahkan gitu kan, untuk menambahkan link aggregation itu kita panggil dulu interface eth_trunk ya, eth_trunk. Nah, di sini eth_trunknya spasi, lalu ID-nya berapa? Bebas ya, misalkan di sini saya pakai ID 10. Jadi nanti namanya nama untuk interface LAG-nya itu adalah eth_trunk 10 gitu ya. Oke, ini enter. Nah, lalu kita quit. Kita udah bikin interface eth_trunk-nya, lalu kita quit. Nah, lalu kita panggil interface mana aja yang akan kita masukkan ke dalam grup eth_trunk 10. Misalkan di sini kan ada G00/1 sama G00/2. Nah, kita panggil di sini interface 00/1 misalkan. Oke, masuk ya. Nah, udah masuk, lalu kita masukkan nih eth_trunk-nya. Tuh, eth_trunk-nya eth_trunk berapa? 10 ya yang tadi kita buat. eth_trunk 10. Nah, oke. Sekarang interface yang satu lagi. Nah, interface berarti interface G00/2. Tuh, kita panggil. Nah, kita masuk. Nah, lalu seperti biasa masukkan eth_trunk-nya. Nah, eth_trunk 10 gitu ya. Bentar. Nah, oke. Quit. Di sini kita coba lihat display eth_trunk 10. Nah, di sini akan ada working mode. Jadi modenya itu normal, yang mana kita tadi menggunakan manual mode. Nah, di sini ada port name. Ada 2 port name. Nah, yang mana port name ini adalah anggota dari si eth_trunk 10 ini ya. Jadi kita tadi sudah memasukkan gigabit Ethernet 0/1 sama S2 sama 0/2 itu ke dalam interface eth_trunk gitu. Itu interface LAG atau interface link aggregation-nya. Itu ya. Ini di switch 1. Lalu kita coba setting di switch yang kedua. Yang kedua, nah, seperti biasa sistem view. Lalu kita ubah dulu hostname-nya. Kita bisa pakai sysname S2 misal. Lalu kita buat interface LAG-nya ya. Interface eth_trunk. Tadi kita buat 10 ya. Kalau misalkan tadi 10, nah maka di switch yang lain itu kita bikin 10 juga. Itu ya. Bentar. Udah, kita quit dulu. Kita panggil lah interface yang akan kita masukkan ke dalam interface LAG tadi yang eth_trunk 10. Ya, ini adalah 0/1 sama 0/2. Gitu. Berarti kita panggil interface 0/1. Nah, kita masukkan ke interface LAG dengan perintah eth_trunk
spasi ID, ID-nya tadi 10, enter. Oke, sorry. Nah, kita balik dulu, quit. Kita panggil interface yang kedua. Interface kedua ini adalah 0/2. Kita masukkan ke ETH terang 10. Itu ya. Coba kita lihat, verifikasi, display, ETH terang 10. Oke, sama ya. Ini modenya juga sama-sama normal ataupun manual. Ini operatingnya, statusnya sudah up. Yang mana interface-nya, itu anggota interface-nya adalah 0/1 sama 0/2. Itu ya. Itu mungkin di manual mode ya. Ini di manual mode. Sekarang mungkin kita coba buat di LACP-nya. Nah, kita bikin lagi aja, nggak apa-apa. Bisa pakai gigabit juga. Itu ya, kita start. Tunggu aja. Ya, masih booting ya. Lama kali. Nah, udah ya. Kita coba langsung eksekusi aja. Set. Nah, ini seperti biasa, sistem view. Kita ubah dulu stemnya biar gak bingung. Ini switch A misalkan. SA. Nah, sini sama aja. Kita juga perlu panggil dulu interface ETH terangnya. Kita panggil, interface ETH terang 1 misalkan. Tadi kita pakai 10, sekarang kita coba pakai 1. Nah, di sini kita cuma tinggal tambahin modenya aja. Mode LACP static. Enter. Udah, seperti itu. Kita cuma tinggal namain mode. Lalu kita quit. Nah, setelah itu, ya kita tinggal masukin lagi interface-interface mana yang akan dimasukin ke dalam grup ETH terang 1 gitu. Kita cuma tinggal panggil-panggil aja. Nah, di sini ada interface G0/1 ya. Kita panggil seperti biasa, masukin komen ETH terangnya. Tadi bikin 1 ya ID-nya. Kita masukkan sini 1, enter. Itu untuk G01. Sekarang kita panggil untuk yang kedua, itu G02. Nah, sekarang masukin lagi ETH terangnya, ETH terang 1, lalu quit. Kita coba verifikasi, display, ETH terang 1.
Nah, di sini ada working modenya static. Itu tadi kita pakai LACP static, yang mana di sini operate statusnya down. Kenapa down? Karena si lawannya itu belum disetting, belum kita config, itu kan. Nah, di sini ada port kita yang kita config tadi, yang kita masukkan. Ini ada unselect, yang mana unselect ini ya karena si port lawannya itu masih belum dikonfig gitu, jadi dia nggak ada temennya gitu. Lalu ada di sini partner ini dia adalah port interface lawannya, jadi si interface lawannya juga portnya sama, G0/1 sama G0/2. Nah, untuk nanti mengetahui supaya connect apa enggaknya, kita coba setting lagi di device yang kedua, device lawannya. Oke, ya, system view. Lalu kita ubah dulu namanya jadi switch B, tadi switch A kan. Ini coba kita switch B. Lalu kita panggil dulu atau buat dulu interface ETH terangnya. Tadi kita bikin satu, nah di sini juga kita harus bikin satu. Oke, jangan lupa modenya. Kita pakai mode LACP. Nah, oke, udah. Selanjutnya kita tinggal panggil interface-nya. Interface 1 ETH terang 1, masukin ke ETH terang 1. Nah, itu quit, masukin lagi interface yang kedua. Tuh, kita masukin lagi ETH terang, masukin lagi ke ETH terang 1. Udah ya, kita coba verifikasi display ETH terang 1. Nah, working modenya adalah static. Sini statusnya sudah up, gitu kan. Nah, di sini si interface-nya sudah selected, artinya dia terpilih untuk dialiri paket, gitu kan. Nah, di sini ada partnernya. Nah, partnernya tadi kan di sini masih kosong ya. Ini juga masih sistem ID-nya masih 000. Nah, ini karena sudah dari kedua device-nya ini karena sudah disetting, sudah dikonfig, dan konfigannya itu ETH terangnya sama, gitu kan. Nah, maka ini akan atau sudah terbentuk link aggregation, gitu ya, dengan mode LACP. Nah, coba kita lihat lagi di sisi lawannya. Nah, ini tadi kan masih unselect nih. Masih unselect, ini sistem priority-nya, sistem ID-nya masih 00, gitu kan. Nah, coba sekarang kita display lagi. Display TH terang 1. Misalkan. Nah, di sini sudah selected. Nah, sudah up juga, gitu kan. Tuh, dengan mode LACP static, gitu. Di sini sudah ada sistem ID-nya sudah kebaca juga. Oke. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk lab-nya itu dicukupkan sekian. Nanti teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan boleh lewat chat atau komen, atau mungkin bisa lewat grup IT networking di Telegram. Nah, nanti kita bisa discuss di situ, bisa diskusi ya. Saya sangat akan senang sekali jika ada teman-teman yang ingin diskusi mengenai Huawei, gitu kan, karena saya juga ingin, gitu kan, pengen lah gitu belajar lebih dalam mengenai Huawei gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bareng gitu. Nanti bisa info-info aja, bisa tanya-tanya aja di grup IT networking gitu ya, di Telegram. Oke, mungkin untuk lab itu aja sih dari saya. Untuk materi juga alhamdulillah itu yang dapat saya sampaikan, cuman ya seperti itulah, seperti tadi gitu ya. Oke, mungkin untuk sekarang
Kalau misalkan nggak ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman, atau mungkin sebelum saya tutup dari teman-teman presenter mungkin ada tambahan ataupun dari host, boleh. Yes, dan kalaupun tidak ada, kita mungkin untuk materi yang saya sampaikan cukupkan sekian. Mungkin untuk lanjutnya nanti bisa teman-teman chat saya kalau misalkan ada perlu, ataupun di grup ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Oke, terima kasih Kang Ecep ya. Menarik sekali materinya, di mana ini bahasnya Huawei ya. Yang dimana hari kemarin itu webinar kita sering bahas mengenai Cisco, ada juga Mikrotik. Nah, ini eh, pertama kali ya, dimana Huawei gitu. Nah, mungkin eh, sebelum penutupan seperti biasa kita promoin dulu tentang BPN ya kan. Apa itu BPN? Oke. Mungkin bisa ditampilkan ya slide-nya. Oke, wait ya. Kita coba tampilkan dulu. BPN atau yang sering kita sebut yaitu Bestpac Network, di mana Bestpac Network ini adalah sebuah komunitas atau lembaga yang bergerak di bidang IT network gitu, atau IT network training and consulting gitu. Nah, kalau misal ada yang mau ditanyakan atau mau kirim email, itu ada di info@bestpet.network.com. Nah, kita ada di Jalan Lombok 2, nomor nomor 154 Terminal 1, Kota Tangerang gitu. Oke. Apa aja sih yang ada di kita tawarkan gitu. Nah, di sini ada Bestpet Sistem Integrator, di mana ada Network Planning and Design. eh, Apa sih Network Planning Design? Di mana Network Planning Design ini ketika sebuah perusahaan ingin em, membangun sebuah jaringan gitu kan. Nah, awal jaringan itu mau gimana? Kita bisa nge-planning atau ngedesain bagusnya jaringan perusahaan A itu gimana, bagusnya perusahaan B itu gimana, bagusnya trafficnya itu 10 giga atau 1 giga. Nah, kita bisa melakukan planning dan desain gitu. Dimana di sini ada proses yang berkesinambungan meliputi desain topologi, ya kan, topologinya itu bagaimana, apakah menggunakan traditional topologi di mana ada T-layer, ada core, ada distribution, ada akses, atau menggunakan topologi span and leaf, ya kan. Nah, itu bisa kita desain, juga kita planning. Nah, yang kedua ada network implementation, di mana setelah kita planning atau mungkin perusahaan A udah punya planning dan desainnya, kita juga bisa nge-implement gitu kan.
bisa kita instalasi atau proses upgrade ya kan, atau pengamanan backbone gitu. Itu untuk network implementation. Nah, terus ada network monitoring, di mana kalau network monitoring ini biasanya kita ngemonitor jaringannya selama 24 jam secara terus-menerus ya. Misal ada perusahaan A udah nge-implement atau running jaringan. Nah, kita monitoring apakah si jaringannya itu aman atau tidak gitu. Dengan cara itu memonitor secara terus-menerus gitu. Nah, terus yang keempat ada network maintenance ya. Di mana network maintenance ini yang kami tawarkan terdiri dari kontak permasalahan, per call chassis ataupun kontak tahunan, meliputi pengecekan device, jaringan dan troubleshoot. Ini lebih ke uh, troubleshoot ya, dimana jika ada perusahaan yang memiliki permasalahan gitu kan, kita siap membantu untuk mencari permasalahan apa sih yang menjadi masalah selama perusahaan tersebut running di jaringannya gitu. Oke. Nah, kita juga ada in-house training ya, di mana in-house training ini kita melakukan training di rumah atau atau juga bisa di perusahaan-perusahaan. Kita langsung datang ke perusahaan ya kan. Perusahaan bisa mengadakan acara training untuk karyawannya sehingga diharapkan karyawan bisa upgrade skillnya dengan cara mengikuti in-house training ini gitu. Nah, nggak cuma in-house training ini aja gitu kan, kita juga bisa training online, di mana training online ini juga materinya bisa random gitu. Ada CCNA, CCNA-RS, CCNI-RS ya kan, atau juga bisa custom materinya, bisa SD1 ya kan, VXLAN dan lain-lain gitu. Nah, yang ke selanjutnya itu di mana ada network assessment. Network assessment ini di mana ketika kita mau eh, nge-implement atau mau eksekusi ya, di mana kita melakukan metode assessment, di mana metode assessment ini sangat diperlukan agar kita mengetahui secara lebih mendalam tentang kondisi jaringan kita, yang dimana untuk kita mengetahui bahwa jaringannya itu ada masalah atau enggak, beresiko atau enggak, atau mungkin ini bagusnya linknya itu 20 giga gitu, atau linknya itu cuma 1 giga aja gitu, gak terlalu banyak atau gak terlalu gede-gede gitu. Jadi ini network assessment ini dimana untuk melihat situasi lapangan gitu. Nah, yang terakhir ada network konsultan, di mana konsultan ini untuk uh, asisten mengenai permasalahan ya kan yang ada di dalam jaringan. Nah, uh, Anda atau rekan-rekan sekalian bisa konsultasikan ke BPN ya, atau BPSP Network jika ada permasalahan. Insya Allah kita akan kasih solusi ya kan. Nah, karena suatu permasalahan pasti ada solusinya gitu. Oke. Nah, sini ada beberapa klien ya dari kita yang pernah kita belai gitu kan, yang pernah kita ada tanda tangan di sana, di mana ada dari Dana, ada dari Tri, ada dari Visionet dan lain-lain ya. Banyak, lumayan banyak nih. Ada dari Vince, Atta Jasa, PAA, Phoenix, Telkomsel, ya kan. Kominfo juga ada dari BUMN. Nah, oke. Ada juga dari sisi Indocom, ya kan. Nah, ada juga Ria Busana, PLN, ya kan. Ada juga dari BSSN, ada juga dari sekolah, ya kan, SMK Telkom Makassar, sekolahan.id. Nah, ini untuk Mabes ya, Diptik Polri, ada Mabes Polri, ada Indosat, Lintas Harta, ada BIG, ada Nokia, Starcom, SIP. Nah,
Nah, mungkin segitu aja untuk tadi yang our client kita. Nah, ini ada Bestpath Network Training Center, di mana tadi ada in-house training atau training online ya, di mana materi yang kita bisa deliver itu ada CCNA dan CCNP routing switching, yang dimana kalau misal rekan-rekan sekalian ingin mengadakan in-house training atau training online, itu bisa langsung aja kirim di email info@bestpathnetwork.com. Nah, selain CCNA dan CCNP routing switching, itu materinya bisa custom ya. Misal custom materi Cisco SD-WAN gitu kan, Cisco SD-WAN, terus PXLAN juga kan yang tadi kita sebutkan. Nah, bisa aja langsung di email di info@bestpathnetwork.com gitu. Nah, ini ada beberapa contoh produk dari BPN ya, produk BPN. Mana ada pertama ada workbook CCNA. Ini berguna banget untuk kita yang mau exam CCNA ya, atau mungkin mau mengenal jaringan. Di mana ini workbooknya dibuat oleh Padanu sendiri. Padanu sebagai pembuat buku workbook CCNA, ya kan. Itu ini buku ini di mana sih bisa kita dapatkan? Nah, buku ini kita bisa dapatkan di eh, web kita ya, bestpathnetwork.com/book gitu. Bisa dibeli di sana ya, di website resmi kita. Nah, terus juga ada handbook. Ada beberapa handbook ya, di mana kita ada 4 handbook. Yang pertama ada handbook MPLS dasar dan L3VPN, di mana ini free ya, dan bisa di-download juga di bestpathnetwork.com/book, di mana ini pembahasannya tentang MPLS dasar dan LTPPN, yang di mana buku ini atau handbook ini dibuat oleh Padanu sendiri. Yang ke buku kedua itu ada Zoom, di mana Zoom ini ketika kita mau kebutuhannya itu untuk meeting ya, bagaimana itu Zoom ya kan, bagaimana menggunakan Zoom, itu bisa dilihat di handbook Zoom Cloud Meeting, karena buku ini juga free, bisa didapatkan di bestpathnetwork.com/books, mana pembuatnya itu adalah rekan kita ya, Mas Jeki Hendrian. Oke, lanjut ada buku ketiga, itu ada handbook tutorial registrasi IP phone menggunakan CUCM, ya kan. Bagaimana sih untuk registrasi IP phone ini, langsung aja bisa dibaca-baca. Nah, ini dibuat juga oleh rekan kita yaitu Mas Itang. Nah, handbook terakhir ada mengenai staking, bagaimana staking Cisco, di Cisco staking gitu kan, pada suite 3750. Nah, ini dibuat oleh Mas Danang ya, rekan kita juga. Oke. Nah, mungkin sekian dari BPN. Apabila mau uh, bertanya atau apa ya kan, dan juga ini ada beberapa sosial media dari BPN, ada YouTube, jangan lupa di subscribe ya, YouTube BPN ada di bit.ly/ytbpn, dan juga ada Facebook, ada web, ada email, dan juga ada IG. Oke, terima kasih. Salam pantang pulang sebelum replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.